Di sini bukan cuma pemandangannya aja yang keren, tapi juga masih banyak hal-hal seru yang bisa kita lihat di sini. Tapi sebelumnya, selamat datang di Kaimana. Kaimana, tempat persinggahan pertama pasukan Belanda di tanah Papua. Daerah yang terkenal dengan keindahan rona senjanya ini syarat akan nuansa sejarah masa lalu yang masih tersimpan hingga kini. Kehidupan masyarakat di sini sangat bergantung kepada hasil perkebunan, walaupun kontur alamnya didominasi laut. Masyarakat di Kaimana berasal dari keturunan suku Mairasi yang lebih mengenal bercocok tanam daripada melaut. Hanya sebagian dari masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan dengan menggunakan cara tradisional yang ramah lingkungan. Ada beberapa cara buat menangkap ikan. Salah satunya, nih, teknik sero. Jadi, teknik sero ini tuh memanfaatkan pasang surutnya air laut. Sekarang, saya sama Om Benny, kita sama-sama mau memperbaiki beberapa bagian yang rusak. Ayo! Penentuan lokasi pemasangan sero biasanya berdasarkan titik surut terjauh dari bibir pantai. Nelayan baru bisa membuat jalur perangkap ikan dengan kondisi ini. Panjang sero bisa mencapai 20 meter dari pinggir pantai. Ada kayu depan, Om. Mana ada kayu? Ayo. Sudah itu, terikat sudah semua. Bisa diri di sini. Biar dia tidak kena ombak gitu ya, ombak besar. Nih makanya kenapa kita pasang 2 kayu, gara-gara kalau misalnya nanti ada ombak besar, dia suka jatuh ya, Om. Iya. Kalau jatuh, gagal kita tidak dapat ikan. Makanya harus diikat seperti ini dan harus kencang biar kuat. Perubahan musim angin yang tidak menentu seringkali merusak fondasi sero. Pemilihan tempat menjadi sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Satu sero biasanya dikelola oleh satu kelompok nelayan dan setiap orangnya memiliki tugas masing-masing. Dari sana. Jadi ini bentuknya menyerupai ikan sebenarnya. Ini yang namanya kepala sero. Yang tadi di sana itu namanya ekor. Terus dia juga ternyata punya sayap ya, Om ya? Iya. Sayap. Jadi dia benar-benar kayak ikan. Iya. Dan sistem kerjanya kalau saya lihat nih, ini kayak labirin. Jadi kalau misalnya ikannya udah masuk, dia udah nggak bisa lagi keluar. Gitu ya? Iya. Om, bisa kita tangkap di sana? Bisa. Ah, bisa. Coba Om, kita ke sana, Om. Siapa tahu kita dapat ikan besar. Bisa dibilang sero ini adalah bubur raksasa karena ikan yang sudah masuk ke dalam perangkap tidak bisa keluar lagi. Di desa Mai-Mai ini, kepala sero tidak menggunakan sistem jaring angkat. Untuk bisa memanen hasilnya, nelayanlah yang turun ke dalam sero. Ukuran kepala sero yang sempit membuat hanya satu orang saja yang bisa mengambil ikan. Baru satu nih. Iya. Ini nih, kita lagi mau cari, baru mau ngambil hasil tangkapannya. Ikannya banyak dapetnya. Gede-gede lagi. Setiap hari selalu ada saja ikan yang didapat. Biasanya saat ukuran ikan yang masuk masih kecil, akan dipindahkan ke keramba pembesar. Saat ukurannya sudah dewasa, baru mereka jual ke pasar di
kota Kaimana. Ini bisa buat makan kita 1 bulan sudah, Om. Bubara ini. Dapat 2. Ini semua hasil tangkapan ini memang ikan-ikan yang punya nilai ekonomi super tinggi. Jadi mereka memang bisa dikonsumsi. Bisa dimakan ini ya? Bisa. Enak? Enak? Iya. Empuk ya? Iya. Ah, kita makan sudah. Habis ini saya mau bakar-bakar makan pinggir pantai, Om. Iya. Sikat. Makan duluan. Tidak semua hasil dari sero dijual. Sebagian diantaranya yang berukuran besar untuk konsumsi sehari-hari. Om. Nangkap ikan dengan cara yang alami seperti ini. Alam bisa terus terjaga, kita juga bisa terus menikmati hasilnya. Benar nggak, Om? Benar. Makan, Om. Makan sudah habiskan. Jejak sejarah perjalanan kehidupan di desa Mai-Mai Kaimana tergambarkan dengan lukisan purbakala yang menempel kekal di dinding-dinding gua. Seperti berbentuk ikan. Lumba-lumba ada. Lukisan tangan ini tuh, keren banget, parah. Ini ya. Jadi di desa Mai-Mai sini ada sekitar lebih dari 1 kilometer dinding yang berlukisan seperti ini, lukisan seperti tangan ini. Nah, kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu nih, para pendahulu kita, mereka membuat ini katanya sih untuk memberikan informasi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Terus juga, nggak cuma itu, lukisan-lukisan di sini. Bagi masyarakat di desa Mai-Mai, lukisan tangan ini sangat disakralkan karena merupakan warisan leluhur yang harus dijaga. Banyak banget ternyata coretan-coretan. Jadi nggak hanya lukisan-lukisan ini, tapi ternyata juga coret-coret. Ini Adika sedang belajar menulis di sini, itu. Ini sayang banget ya, ini salah satu bentuk vandalisme. Harusnya kita punya warisan dari leluhur, kita jaga, kita lestarikan. Dan nggak boleh nih coret-coret kayak gini. Om, ini dilukisnya pakai apa? Pakai pinang kah atau pakai darah? Pakai darah bisa pakai nanti hitam, kalau lama hitam. Oh, lama-lama dia hitam ya. Kalau pakai pinang bisa? Pakai pinang bisa, tapi nanti itu lampu nanti hilang. Jadi kalau mau coba boleh coba, tapi cepat hilang. Bisa, Pak. Bisa kita coba? Boleh. Ah, kalau boleh mau itu. coba, boleh, Kita bisa. coba pakai pinang ya. Boleh. Bentuk lukisan ini memiliki banyak arti yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan alam. Mulai dari bentuk manusia, ikan, reptil raksasa, hingga gurita. Hingga kini, bahan dasar lukisan dinding ini masih dipertanyakan. Ada pendapat kalau pewarna itu berasal dari darah manusia, dan ada juga yang berpendapat berasal dari sirih pinang. Mau coba. Oh. Ya, berbentuk tapi tidak berbentuk apa ini, saya juga nggak paham. Jadi terbukti ya, pakai pinang tuh ternyata nggak bisa. Jadi kita nggak tahu
itu masih dibuat, lukisannya dibuat dari pinang ataukah juga dari darah, kita masih belum tahu ya. Saya lagi kasih makan piaraan saya nih. Bukan main piaraannya. Hiu paus. Super gede. Biasanya hiu paus ini naik ke permukaan kalau dia lagi lapar. Masyarakat sini sering kasih makan kayak gini nih, kasih bantu kayak Om William sekarang. Dia sering kasih bantu buat kasih makan. Habis itu juga cari kail-kail yang nyangkut. Biasanya ada kail-kail bekas nelayan dia nyangkut di badannya ya Om. Iya, iya. Sekalian identifikasi. Identifikasi. Abis ini kita menyelam ya. Oke. Kita cari-cari kail yang nyangkut, kita Kail yang nyangkut. kasih bersih sudah. Sejak tahun 2013, hiu paus atau Rhinchodontypus telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Payung hukum ini sangatlah penting untuk mencegah perburuan sirip hiu. Sangat menyenangkan bisa berada dekat dengan raksasa penghuni lautan seperti ini. Hiu paus tidak merasa terancam dengan keberadaan manusia yang ada di sekitarnya, asalkan kita tidak mengganggunya. Hiu paus selalu muncul setiap hari di bagan-bagan ikan puri milik masyarakat. Di sini tidak mengenal musim. Sepanjang tahun, ikan terbesar di dunia ini selalu mencari makan di sekitar bagan. Kalau biasanya saya lihat ikan hias di akuarium, pagi ini saya lihatnya hiu paus di laut lepas. Kalau kita mau renang sama whale shark, kita harus kasih jarak sekitar 3 meter, jadi nggak boleh sentuh. Nih kayak saya tadi, saya cuma bisa lihat-lihat di samping-sampingnya doang. Gede banget. Aduh, saya mau lanjut kencan lagi sama hiu paus. Hiu paus hidup di bentang geografis antara 35 derajat di utara hingga ke selatan yang lebih sering ditemukan di perairan hangat. Di Indonesia, ada beberapa lokasi di mana hiu paus sering muncul. Selain Nabire dan Kaimana, seringkali mereka muncul di perairan Jawa. Karena sering muncul ke permukaan, tak jarang tubuh hiu raksasa ini terkena kail-kail nelayan yang sedang memancing. Willem akan cekatan mencoba mengambil kail yang ada di tubuh hiu ini. Willem perlahan mulai mendekati bagian tubuh hiu paus yang terkena kail. Dan berhasil. Kailnya dapat? Dapat satu. Coba lihat. Oh, kailnya gede juga ternyata. Penting banget nih orang-orang kayak Om William yang peduli sama whale shark, hiu paus. Jadi memang hiu paus ini emang harus terus dijaga dan dilestarikan. Karena merupakan aset bangsa ya Om? Aset bangsa. Benar. Ya Om. Seperti halnya simbiosis mutualisme antara nelayan bagan dan hiu raksasa ini. Keberadaan whale shark memberi keuntungan lebih bagi mereka karena banyak sekali wisatawan dari dalam dan luar negeri yang datang untuk bisa merasakan sensasi berenang dengan ikan terbesar di dunia ini. Buah merah dikenal sebagai buah obat untuk berbagai penyakit seperti gangguan mata, stroke, asam urat, dan juga masalah jantung. Sekarang saya lagi sama Om Frit. Kita mau sama-sama cari buah merah. Dan buah merah ini udah lama banget dijadiin obat-obatan tradisionalnya masyarakat di Papua ini. Uniknya juga, buah ini tuh merupakan buah endemik asli dari Papua. Ayo,
duluan. Khasiat yang terkandung di dalam sari buahnya sudah digunakan sejak lama sebagai bagian dari pengobatan tradisional di Papua. Jadi, ini alasan kenapa dari tadi Om Frit bawa-bawa ini bambu. Berat ya, Om? Berat ya. Jadi lihatnya pohonnya tinggi banget, bukan main tingginya. Jadi kalau misalnya kita manjat, nggak mungkin karena batang pohonnya juga kayak gini. Batang pohonnya tajam. Gagal saya manjat hari ini. Buah yang memiliki nama ilmiah Pandanus conoideus ini memiliki kandungan omega 3, 6, dan vitamin E. Kandungan antioksidannya yang tinggi menjadikan buah merah sebagai multivitamin alami apabila kita mengkonsumsinya secara rutin. Wah, susah Om. Susah Om. Susah juga ternyata ya. Wah, ternyata emang susah ya. Bambunya berat. Terus juga si buahnya itu ada di dalam daun, dibungkus sama daun. Jadi kita nggak tahu mana daun yang ngebungkus buah merahnya, mana yang enggak. Kalau gitu Om aja deh. Saya nontonin, saya kasih semangat aja ya Om. Susah Om. Umumnya, buah merah hanya diambil minyaknya untuk dijadikan obat. Tapi ternyata, buah merah juga bisa dijadikan bahan dasar makanan yang bergizi tinggi. Buah merah ini selain buat obat-obatan tradisional, masyarakat di sini juga menggunakan buah merah ini untuk cemilannya mereka. Bayangin ya, ini yang tadinya obat bisa jadi obat-obatan, tapi bisa dimakan buat cemilan juga. Buahnya yang bertekstur keras harus direbus terlebih dahulu supaya lebih lunak dan mudah untuk ditumbuk. Sudah matang? Ya, coba dulu. Nah, bisa dimakan langsung nggak? Iya, dimimis-mimis. Dimimis ya, dimimis, kita mimis. Berarti semasak, bisa sendiri. Coba. Ah ini sudah ini. Nah, kita mimis ya. Tidak ada rasa ya? Setelah ditumbuk, sari buahnya dicampur dengan santan kelapa, lalu direbus kembali hingga kental. Wanginya, Harumnya, enak banget harumnya. Enak banget, Kita rasain cicip, dulu. Mama. Super enak. Enak. Ini dia hasilnya. Cemilan buah merah yang super banyak khasiatnya, asli kayak mana. Ayo makan Mama.